Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali saya Dina Arif Rahmansyah, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Subang. Baiklah, saya akan menyampaikan ruang kolaborasi modul 1.3 dengan judul visi guru penggerak. Adapun pengajar praktik kami adalah Bu Marliawati SPD, MMPD, dan fasilitator kami Ibu Fauziah SPD. Selanjutnya, anggota kelompok kami terdiri dari 6 orang, yaitu Ibu Cucu Mulyati, Ibu Ira Maulina Oktorina, Ibu Nina Herlina, Ibu Rizka, dan Pak Asep Hidayat. Baiklah, ini visi masing-masing anggota kelompok kami. Mewujudkan peserta didik beriman dan bertakwa, mandiri, kreatif, serta peduli lingkungan berlandaskan profil pelajar Pancasila. Dalam mewujudkan pernyataan prakarsa perubahan, kami menyepakati prakarsa perubahannya, yaitu membangun lingkungan sekolah yang nyaman dan menyenangkan. Kita menggunakan pendekatan Babja. B yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, bagaimana membangun lingkungan sekolah yang nyaman dan menyenangkan? Tindakan penyelidikannya yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan: 1. Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan pihak forum orang tua murid dan guru. Yang kedua, membaca literatur agar menjadi referensi bagaimana menyusun sekolah yang nyaman. Selanjutnya, membangun relasi yang baik dengan peserta didik. Selanjutnya, A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, apa kontribusi yang telah dilakukan dan berjalan dengan baik? Siapa saja yang selama ini terlibat atau dilibatkan dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang nyaman dan menyenangkan? Yang ketiga, kekuatan dan keahlian apa yang telah kita gunakan selama ini untuk membantu terwujudnya lingkungan sekolah yang nyaman dan menyenangkan? Yang keempat, kebijakan apa yang selama ini mendukung terwujudnya lingkungan sekolah yang nyaman dan menyenangkan? Adapun daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan: 1. Menyebarkan angket terbuka dan tertutup, melakukan wawancara, survei untuk menyamakan persepsi dalam membangun lingkungan sekolah yang nyaman dan menyenangkan, dengan memberikan gagasan-gagasan baru dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, melibatkan seluruh stakeholder sekolah yang terdiri dari murid, guru, orang tua, lembaga pemerintahan, dan swasta. Ketiga, melakukan relasi, komunikasi, kolaborasi, dan kontribusi. Relasi yang baik akan menghasilkan komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik akan melahirkan kolaborasi yang baik. Kolaborasi yang baik akan menghasilkan kontribusi. Yang keempat, kebijakan pembiasaan, kebijakan peminatan, pendanaan ekstrakurikuler, kebijakan ketentuan jadwal ekstrakurikuler, dan pengangkatan pelatih pembina ekstrakurikuler. Selanjutnya, G. Gali mimpi. Pertanyaannya adalah: 1. Apa kebiasaan-kebiasaan baru yang kita bayangkan yang akan terjadi? Yang kedua, sumber daya apa yang kita bayangkan yang tersedia? Seperti apa orang-orang yang terlibat di dalamnya? Daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan: 1. Peserta didik menjadi lebih aktif, kreatif, inovatif, dan peduli lingkungan, membangun kesepakatan dengan pelibatan partisipasi aktif agar tumbuh rasa memiliki. Yang kedua, sarana dan prasarana memadai serta SDM yang dapat memberikan kenyamanan bagi peserta didik. Yang ketiga, bagaimana guru yang berperan aktif, berkontribusi, memberikan ide dan gagasan baru, serta murid yang terlibat aktif dalam semua kegiatan dan merasa nyaman, senang berada di lingkungan sekolah tersebut. Selanjutnya, J. Jabarkan rencana. Pertanyaannya, siapa yang akan melakukan terwujudnya lingkungan nyaman dan menyenangkan?
Yang kedua, bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah membangun lingkungan sekolah yang nyaman dan menyenangkan. Yang ketiga, bagaimana agar setiap orang dalam komunitas sekolah dapat secara informal melakukan improvisasi dan berkontribusi membangun terwujudnya perubahan. Yang keempat, apa langkah-langkah kecil yang diperlukan dalam membangun lingkungan sekolah yang nyaman dan menyenangkan. Yang kelima, apa satu langkah besar yang dapat dilakukan untuk terwujudnya perubahan. Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. 1. Semua pihak, kepala sekolah, tenaga pendidik, peserta didik, dan lingkungan sekolah. Dengan cara berkomunikasi yang baik sehingga menghasilkan kolaborasi yang baik, terbuka untuk gagasan semua orang, dengan cara mendatangkan guru tamu dan praktisi atau orang tua. Yang ketiga, melakukan kegiatan berbasis perencanaan dengan melakukan pendataan aset, potensi sekolah, melaksanakan kegiatan berdasarkan perencanaan yang sudah disepakati, membagi dan peran tugas dan tanggung jawab, melibatkan peserta didik dan seluruh warga sekolah, melakukan evaluasi, menyusun rencana tindak lanjut, dan refleksi pasca kegiatan. Kolaborasi antar warga sekolah, peserta didik, guru, orang tua murid, komite, dan lingkungan sekitar, melakukan rapat koordinasi rutin dan terencana. Selanjutnya A. Atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapa yang akan dilibatkan dalam membangun lingkungan sekolah yang nyaman dan menyenangkan? Apa peran masing-masing dari pihak yang dilibatkan dalam membangun lingkungan sekolah yang nyaman dan menyenangkan? Yang ketiga, apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk membangun lingkungan sekolah yang nyaman dan menyenangkan? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, mengajak kepala sekolah dan rekan sejawat, tim kepanitiaan, tim monep, observer, program kegiatan. Yang kedua, merumuskan strategi dan langkah pencapaian dari program kegiatan, menyusun deskripsi mengenai tugas dari pihak yang dilibatkan atau job description, rapat koordinasi rutin, melakukan refleksi dan umpan balik di setiap akhir kegiatan agar dapat bermakna dan menyenangkan. Peran sebagai PIC pelaksana dan support sistem kegiatan dan tim monef kegiatan, rapat koordinasi rutin, menyusun MOU dan proposal kerjasama kesepakatan bersama. Yang ketiga, mengembangkan rencana tindak lanjut dari program dalam membangun lingkungan sekolah yang nyaman, pengembangan dari evaluasi, serta membina dan menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan semua pihak. Baiklah, untuk kesimpulan, yaitu siswa tidak membutuhkan guru yang sempurna, tapi siswa membutuhkan guru yang bahagia, yang akan membuat mereka bersemangat untuk datang ke sekolah dan menumbuhkan kecintaan belajar dengan nyaman dan bahagia. Visi guru penggerak kelompok kami mewujudkan peserta didik beriman dan bertakwa, mandiri, kreatif, serta peduli lingkungan, berlandaskan profil pelajar Pancasila dengan membangun lingkungan sekolah yang nyaman dan menyenangkan. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia. Kami kelompok B, CGP Angkatan 10 Kabupaten Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.